Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi pelajaran informatika tentang karir dan studi lanjut di bidang informatika. 1. Pekerjaan di bidang informatika. Bidang informatika merupakan bidang yang sangat luas dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Banyak sekali jenis pekerjaan yang terkait dengan bidang informatika, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, programmer. Seorang programmer bertanggung jawab untuk membuat dan mengembangkan program komputer menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tugasnya meliputi merancang, menulis, menguji, dan memelihara kode program. Seorang programmer juga harus mampu memecahkan dan menemukan solusi yang tepat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, web developer. Seorang web developer menyusun dan mengembangkan website serta aplikasi web. Tugasnya meliputi merancang antarmuka pengguna atau UI, membuat kode program, serta memastikan website berfungsi dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, database administrator atau DBA. Seorang database administrator bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara basis data agar tetap berfungsi optimal. Tugasnya meliputi memastikan data tersimpan dengan aman, memelihara performa database, serta menjaga keamanan dan integritas data. Yang kedua, studi lanjut di bidang informatika. Informatika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan konsep dari matematika dan elektronika yang kini telah berkembang menjadi berbagai cabang yang berkolaborasi dengan banyak disiplin ilmu lain. Salah satu cabang utama adalah agri-informatika yang fokus pada penerapan teknologi informasi untuk mendukung pertanian, termasuk penggunaan data dan analisis untuk meningkatkan hasil pertanian, pengelolaan sumber daya, dan efisiensi proses produksi. Yang kedua, bioinformatika menggabungkan ilmu biologi dengan teknik informatika untuk menganalisis dan menginterpretasikan data biologis, terutama data genetika yang sangat penting dalam penelitian genetik dan pengembangan obat. Yang ketiga, informatika kesehatan atau health informatics berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kesehatan, mencakup pengelolaan data pasien, sistem informasi rumah sakit, dan penggunaan alat digital untuk diagnosis dan perawatan. Yang keempat, urban informatics memanfaatkan data dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup di lingkungan perkotaan, termasuk analisis data kota untuk perencanaan infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik. Yang kelima, geoinformatika mengintegrasikan informasi geografis dengan teknologi informasi untuk analisis spasial yang penting dalam bidang pemetaan, pengelolaan sumber daya alam, dan perencanaan wilayah. Setiap cabang ini berkontribusi pada inovasi di berbagai sektor, menunjukkan betapa pentingnya peran informatika dalam memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Yang ketiga, ada disiplin ilmu komputasi. Disiplin ilmu komputasi mencakup berbagai bidang yang terkait dengan pengolahan informasi dan komputasi, termasuk matematika, teknik, dan ilmu sosial. Beberapa bidang utama dalam disiplin ilmu komputasi sebagai berikut. A. Ilmu komputer atau computer science. Ilmu komputer merupakan bidang yang berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi teknologi komputer. Ilmu komputer mencakup berbagai topik seperti pemrograman, algoritma, teori bahasa formal, sistem operasi, jaringan komputer,
basis data, kecerdasan buatan, dan masih banyak lagi. B. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak adalah bidang yang mempelajari, merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak mencakup konsep seperti analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, pengembangan kode, pengujian, dan manajemen proyek. C. Sistem informasi atau information system. Sistem informasi adalah bidang yang mempelajari cara mengelola informasi dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan bisnis dan organisasi. Sistem informasi mencakup topik seperti analisis bisnis, manajemen basis data, pengembangan aplikasi web, dan manajemen proyek. Yang keempat, sertifikasi di bidang informatika. Sertifikasi di bidang informatika menjadi makin penting dalam era masyarakat 5.0, di mana hubungan antara profesi dan dunia cyber makin erat. Meskipun istilah informatika kurang populer dan sering disamakan dengan TIK, kompetensi di bidang ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sertifikasi resmi. Banyak pengembang perangkat lunak belajar secara otodidak dan memperoleh sertifikat dari kursus online, baik gratis maupun berbayar, yang mendukung penguasaan keterampilan praktis. A. Definisi sertifikasi IT. Terdapat perbedaan yang mendasar antara sertifikasi IT dengan sertifikat IT. Jika sertifikasi IT merupakan proses yang menunjukkan pembuktian seseorang memiliki kompetensi profesional dalam aspek teknologi tertentu, maka sertifikat IT adalah bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi di bidang IT tertentu. Biasanya sertifikat IT mewakili vendor tertentu atau bahkan lintas vendor. Sertifikat IT memberikan kredibilitas bagi siapa saja yang ingin mencari atau berkarir di bidang IT. B. Fungsi sertifikasi IT. Salah satu hal menarik untuk nantinya memulai karir di bidang IT adalah untuk mendapatkan sertifikat IT tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan akademis. Latar belakang akademis bukanlah persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi dalam teknologi informasi. Hal ini karena persyaratan untuk memiliki sertifikat IT adalah kemampuan individu, sehingga kompetensi yang telah dibuktikan dengan mampu membuat atau lulus dari ujian yang telah ditetapkan oleh pemberi sertifikat. C. Prosedur mendapatkan sertifikat IT. Secara mendasar, kompetensi yang diperoleh seseorang perlu diakui. Salah satu bentuk pengakuan tersebut berupa sertifikasi. Sertifikat sebagai suatu dokumen pengakuan yang diperoleh seseorang setelah dianggap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh badan, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Beberapa langkah untuk mendapatkan sertifikat IT yang diinginkan sebagai berikut. Yang pertama, memilih jenis sertifikasi. Yang kedua, mengikuti pelatihan. Yang ketiga, mengikuti ujian. Dan yang keempat, jika lulus mendapat sertifikat. D. Perusahaan yang menyediakan sertifikasi. Sertifikasi IT bisa didapatkan dari produsen perangkat keras dan perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi, atau pemerintah. Sertifikasi dapat terikat pada suatu produk yang diciptakan produsen kemudian dipasarkan secara global. Perusahaan yang menggunakan produk tersebut, setiap karyawan yang mengoperasikan produk tersebut harus sudah bersertifikasi. Setiap karyawan yang mengoperasikan produk tersebut harus sudah sertifikasi.
Sertifikasi tersebut tentunya berasal dari produsen. Sertifikat juga bisa dilakukan pada suatu kemampuan, misalnya sertifikasi sebagai seorang data scientist. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat dari Google. Google menawarkan sertifikasi untuk penggunaan berbagai produknya termasuk Google Suite dan sertifikasi terkait keprofesian seperti penggunaan Android OS. Salah satu gelar yang diberikan adalah Google Developer Expert yang ditunjukkan bagi para profesional unggul di bidangnya. Namun, sertifikasi yang paling terkenal dan diminati adalah Google Certified Professional Cloud Architect yang menduduki posisi teratas pada 2017. Yang kedua, sertifikat dari Microsoft. Microsoft Corp menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, Net, SQL Server, dan Azure, serta sertifikasi terkait keprofesian seperti data scientist dan data engineering. Microsoft juga memberikan gelar Microsoft Most Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Kesimpulan karir dan studi lanjut di bidang informatika. Studi di bidang informatika membuka peluang karir yang luas dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Bidang ini mencakup pemrograman, keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan lainnya. Lulusan informatika dibutuhkan di berbagai sektor dan dituntut memiliki kemampuan teknis serta soft skill dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Karir di bidang ini sangat menjanjikan dan berperan penting dalam transformasi digital. Dan itulah materi informatika, karir dan studi lanjut di bidang informatika. Semoga video ini dapat membuat kalian tertarik dengan informatika. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini.